Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah demi ibadah ini dalam keadaan sehat. Salam tak tercapkan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang istiqomah sampai akhir hayat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini saya selaku perwakilan dari Panitia Ramadan ingin menyampaikan beberapa informasi yang mengenai laporan keuangan Ramadan 1437 Hijriah. Pertama, mengenai infak tarawih saldo pertanggal Minggu 3 Juli 2016 sebesar 27.529.000. Infak masuk 424.000. Total infak sebesar 27.593.000 rupiah. Dan pengeluaran rutin Ramadan per hari ini sebesar 17.655.000. Total saldo Ramadan per hari ini sebesar 9.323.000. Dan yang kedua, mengenai infak membangun masjid, alhamdulillah kita menerima infak dari Bapak Purnomo A13 sebesar 1 juta rupiah. Total infak pembangunan sampai saat ini sebesar 48.050.000 rupiah. Dan yang ketiga, mengenai infak untuk santunan anak yatim janda duafa. Total infak sajadah 18.500.000. Alhamdulillah, mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga apa yang jamaah sekalian infakkan dibalas yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang ketiga, kami panitia Ramadan masih menerima zakat fitrah sampai dengan malam ini jam 10. Insyaallah pas besok pagi kita akan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan informasi yang ketiga, khotib tarawih sekaligus imam, yaitu Ustaz Nur Khazin alhamdulillah sudah datang. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki malam terakhir kita tarawih. Kita berharap semoga ada salah satu, semoga juga mungkin kebanyakan, dan semoga malah semua amal baik yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati, Imam At-Tahawi dalam akidah mukhtasar akidah At-Tahawiyah menyebutkan yang maknanya kurang lebih bahwa mengimani adanya nikmat dan siksa kubur adalah kesepakatan yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwa setiap mayit nanti di kuburan
bakal ditanya oleh dua malaikat penanya. Itu adalah kesepakatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Al-Aiz Al-Hanafi mensyarah mukhtasar dari ringkasan akidah ini dalam syarah Aqidah Tahawiyah karya beliau, menyebutkan bahwa memang sebuah kesepakatan yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang derajatnya sampai tingkatan mutawatir, sampai tingkatan yang tidak boleh ada satupun mendustakannya. Banyak. Salah satunya beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, juga Imam Abu Awanah dengan sanad sahih tentunya. Hadisnya cukup panjang, tapi ringkasnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba hendak mengalami sakaratul maut, hendak mengakhiri hidupnya, hendak menjemput pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengirim malaikat. Jika orang tersebut orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat, maka malaikat yang dikirim pun adalah malaikat yang punya sifat belas kasihan, malaikat yang penyayang, malaikat rahmat. Dicabut nyawanya dengan pelan-pelan, begitu dicabut naik, diajak naik ke langit. Nyawanya ditaruh di wadah yang wadahnya saja harum. Setiap lewat di kerumunan malaikat, para malaikat bertanya, ini ruh siapa? Wangi sekali. Nanti malaikat pencabut nyawanya menyebutkan, oh ini ruh Fulan bin Fulan, disebutkan namanya. Terus kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikembalikan lagi ke kuburannya untuk ditanyai. Ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Bisa menjawab. Siapa nabimu? Bisa menjawab. Apa agamamu? Bisa menjawab. Semua pertanyaan dijawab. Selesai bisa menjawab, dibukakan untuknya taman yang begitu indah dari taman-taman surga. Kemudian datanglah sosok laki-laki, kalau banyaknya laki-laki, sosok laki-laki yang tampan, rupawan, harum, wangi, ganteng. Tanya, siapa kau? Aku adalah amalan baikmu, menjadi peneman di kuburan. Kemudian si mayat ini yang ada dalam kuburan, ya Allah, cepat kiamat ya Allah, cepat kiamat, pengen cepat kiamat. Karena apa? Pengen menemukan kenikmatan yang lebih nikmat, yaitu di surga. Sebaliknya, kalau orangnya orang yang gak mau taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, naudzubillah, membangkang, gak mau soleh, diperintah gak mau turut pada Allah, gak mau ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diutus pun adalah malaikat yang bengis, bahasa kita kasar. Nyawanya dicabut gak pelan-pelan, tapi dicabut dengan mendadak, seketika. Bahkan dalam takbirnya Rasul, kapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nyabutnya ibarat ada besi, yang besinya ini penuh dengan duri-duri, dimasukkan ke dalam kapas, dicabut, turun langsung. Nauzubillah. Begitu ruhnya keluar, dimasukkan ke dalam wadah, wadahnya saja sudah bau. Dia naik ke langit. Setiap lewat ke malaikat, malaikat bertanya, ini bau apa? Busuk sekali baunya. Ruh siapa? Ruh Fulan bin Fulan, yang dikenal sebagai apa namanya? Nauzubillah, semoga bukan kita. Di sisi Allah nggak diterima. Ketika dikembalikan ke jasadnya di kuburannya, ditanyai siapa Tuhanmu, bilang nggak tahu. Aku dengar katanya Tuhan itu ini, siapa nabimu nggak tahu. Katanya ini tapi nggak tahu. Apa Quranmu, apa kitabmu, apa agamamu, nggak tahu, cuma nggak tahu. Dipukuli, dihimpit oleh bumi, disiksa, dibukakan baginya jurang mana,
jurang dari jurang Jahannam. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Itu pun datang sosok yang begitu buruk rupa, bau, mengerikan. Ketika ditanya, siapa kamu? Akulah amalan burukmu. Makanya dia berseru, ya Allah, jangan kiamat di kuburan saja mendapat siksa, bagaimana nanti di akhirat. Untuk orang-orang non-muslim, Allah menyebutkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Bagi mereka tampakan api yang menyala-nyala. Kapan? Dari pagi, wa 'ashiyya, dan petang. Itu api neraka Jahannam. Untuk orang yang sering bermaksiat, walilladzina zalamu 'adzaban duna dzalik. Dan bagi orang-orang yang zalim ada siksaan sebelum siksa neraka. Ada. Siksaan ini begitu mengerikan. Sampai Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari siksa kubur. Kapan kita membacanya? Selesai tahiyat akhir sebelum salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masiihid dajjal. Kita dianjurkan, disunahkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib membaca doa ini, tapi jumhur mengatakan hukumnya sunnah. Saya hanya ingin menambahkan amalan-amalan apa saja yang kira-kira menyebabkan pelakunya mendapat siksa kubur. Saya tambahkan, nggak dari buku Syarah Tahawiyah, tapi dari buku-buku yang lain. Mungkin 10 menit, kalau cukup 1, 2, 3, sampai 4. Kalau nggak cukup ya 1 saja atau 2 saja, Pak ya. Nanti disambung tahun depan insya Allah. Apa yang pertama yang membuat pelaku maksiatan, dosa-dosa apa saja yang diancam dengan azab kubur sebelum siksa neraka? Yang pertama adalah orang yang meninggal dalam kondisi berhutang dan tidak ada yang membayar. Pada punya utang, Pak? Ibu-ibu punya utang, Bu? Enggak. Alhamdulillah kalau enggak punya utang. Alhamdulillah. Ngeri. Enggak sedikit malah. Berarti semuanya punya utang itu. Jangan hobi hutang. Jangan senang hutang. Dikit-dikit hutang, udah rumah hutang, kendaraan hutang, lemari juga hutang, tempat tidur juga hutang, pakaian juga hutang, sepatu hutang, gorden hutang, piring, nyicil, aduh, hutang. La ilaha illallah. Hobinya hutang. Rasul SAW nggak ngutang kalau nggak kepepet. Itu pun kalau ngutang, Rasul memberi jaminan, bahasa kita agunan. Bahwa sekarang ini bahkan di HP kita dikirimi SMS kredit tanpa agunan. Proses mudah, 2 jam cair, mantap. Ngutang dan bangga. Gak sedikit masyarakat hidup tanpa hutang. Seperti hidup nggak ada penyemangatnya, lemes kalau nggak ada utang, senang dicekik orang, unik. Padahal kata iman, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Setiap ada jenazah yang disalatkan pada zaman Rasul dan diminta Rasul untuk mensalatinya, Rasul selalu bertanya, ala sahibikum dain, apakah temanmu ini, teman kita ini punya hutang? Nanti kalau ahli mayit tadi, keluarganya bilang, enggak ya Rasul, Rasul mau mensalati. Tapi kalau dibilang iya ya Rasul punya hutang, Rasul bilang, sallu ala sahibikum, kalian saja yang salati. Rasul nggak mau mensalati orang yang meninggal dalam kondisi punya hutang. Tenang Pak Ustaz, kalau saya mati mah rumah langsung lunas oleh apa namanya itu? Asuransi. Mobil juga langsung. Itu kan yang sampean asuransikan, yang kagak. Jadi jangan gampang berhutang. Uniknya kata iman, orang yang mati syahid meninggal dalam kondisi perang,
syahid. Jaminan orang yang mati syahid aman dari siksa kubur. Jaminannya seperti itu. Aman dari goncangan hari kiamat. Begitu meninggal langsung melihat tempatnya di surga. Nanti di surga dinikahkan dengan 70 bidadari. 70 gak tanggung-tanggung. Dan dapat memberi syafaat kepada 80 orang keluarganya. Bayangin, 80 orang keluarganya yang berhak masuk neraka bisa diangkat derajatnya untuk masuk surga oleh orang syahid. Tapi orang syahid yang meninggal dalam kondisi berhutang dan tidak ada yang membayarnya tidak bisa menikmati kenikmatan bagi yang dijanjikan bagi orang syahid tadi. Digantung kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digantung maksudnya bagaimana? Ya kata Rasul, ya pilihannya kalau dilunasi menerima nikmat, kalau enggak disiksa. Itu orang syahid tergantung. Bagaimana dengan orang yang meninggalnya biasa, tidak dalam kondisi syahid? Jadi melalui mimbar ini kami kalau boleh berpesan, mari lebih baik ngontrak rumah daripada dicekik 15 tahun. Lebih baik naik motor, mobil bekas tapi belinya cash daripada dicekik 5 tahun oleh utang. Gak setuju semua ya, pandangan udah benci sama Pak Ustadz ini kayaknya. Ya terserah mau benci mau enggak. Jadi ya mari jangan sembrono, jangan gampang berhutang. Itu yang pertama. Karena mengapa? Ada siksa kubur menanti bagi yang meninggal dalam kondisi berhutang dan tidak ada yang menanggung hutang tersebut. Itu yang pertama. Sisa 5 menit. Yang kedua, kata 5. Apalagi amalan yang dijanjikan dengan siksa kubur duluan sebelum siksa neraka. Muamalah dengan riba, interaksi dengan riba. Baik kita minjem, kita minjemi, kita menyaksikan atau sekedar kita mencatat transaksi riba. Tahu riba ya? Tahu Pak ya? Dijawab toh Pak? Nah tahu gitu kan semangat. Ini Pak Ustadz mindirnya habis-habisan ini. Udah utang yang pertama, yang kedua riba. Padahal kita utang riba pula gitu ya. La ilaha illallah. Ya oke lah. Yang sudah berutang dengan riba, sudah jangan nambah lagi. Udah terlanjur beli rumah pakai riba, beli mobil sudah terlanjur pakai riba. Tolong jangan nambah rumah lagi kalau dengan riba. Nambah lagi cash. Udah lunas mobilnya Pak Ustadz dengan riba. Udah jangan nambah lagi udah. Kalau dengan riba, kalau cash silahkan. Apa nggak takut kita? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan riba kalau kalian beriman. Konotasinya berarti kalau nggak mau meninggalkan riba, imannya dipertanyakan. Ini benar-benar beriman atau enggak gitu loh. Dan disuruh meninggalkan riba masih enggak nih. Ada aja alasannya gitu ya. Ada aja alasannya. Wah, kalau bang syariah urusannya bulat Pak Ustadz. Rumit, muter sana, muter sini, cari untuk beli rumah aja bisa setengah bulan baru cair. Kalau bang yang ribawi 2 hari langsung bisa alasan. Ada aja alasannya lah gitu ya. Udah tanpa alasan. Kalau suruh meninggalkan jadi tinggalkan. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau meninggalkan, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, izinkanlah. Lembut ini, lembut tapi nonjok. Takbirnya ibarat Qur'annya ini lembut tapi nonjok. Izinkan, Allah akan perangi kalian. Perangi di dunia, diperangi. Punya anak disuruh ngapal Quran, kagak mau. Tubuh sakit, tiba-tiba tubuh sehat, tiba-tiba jatuh sakit. Mungkin juga tiba-tiba terjadi kebakaran, tiba-tiba rugi.
nanti di akhir hayatnya duit habis untuk ngobatin penyakit, gak sembuh pula sampai mati. Na'udzubillah. Tiba-tiba mungkin istrinya, suaminya selingkuh. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Iya, itu termasuk perang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang yang mengerikan. Ditinggalkan. Itu di dunia. Nanti di akhirat, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, mau makan, mau ngutangin, mau kagak, yang penting interaksi dengan riba, nanti di akhirat ketika dibangkitkan teriak-teriak kayak orang kesurupan. Pernah lihat orang kesurupan? Pak Rio pernah? Ada yang pernah mengalami kesurupan? Na'udzubillah. Kayak gitu, bangkitnya saja di akhirat kayak gitu. Bagaimana akhirnya? Dan terus di kuburannya Rasulullah SAW menyebutkan satu siksa yang na'udzubillah, semoga kita tidak. Kata Rasul, yang suka makan riba, mengambil riba, disiksa di kuburannya. Bagaimana bentuk siksanya? Dia dicemplungkan. Tahu dicemplungkan ya? Dilemparkan ke sungai yang airnya darah. Airnya darah. Dia mau tenggelam, berenang ke tepian. Tapi di tepian sudah ada orang yang nungguin dia sambil bawa batu banyak. Batunya dimasukin, disumpelin ke mulutnya sampai dia tenggelam lagi. Nanti berusaha untuk berenang tepian lagi. Di tepian sudah ada orang itu lagi, bawa batu, sumpelin ke mulutnya lagi, nganga mulutnya masuk ke dalam lagi, terus seperti itu sampai hari kiamat. Kiamatnya masih berapa ribu tahun lagi, nggak ada yang tahu. Na'udzubillah. Ngeri. Di dunia diperangi Allah, diperangi oleh doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kuburan disiksa, diazab. Di akhirat akan lebih ngeri siksanya. Jadi mari ditinggalkan riba. Lebih baik ya naik motor butut tapi nggak interaksi dengan riba. Udah terang nggak apa-apa. Lebih mulia daripada berhubungan dengan riba 15 tahun dilaknati oleh Allah 15 tahun gitu. Tiap hari dilaknati. Na'udzubillah subhanallah. Dan itu yang kedua. Udah jam 8. Boleh nambah lagi enggak? Boleh ya? Boleh deh. Libur ya? Libur juga. Terakhir. Oke, kita tambahin. Yang ketiga dan keempat langsung gabung. Di antara yang menyebabkan siksa kubur atau kubur yang ketiga adalah tidak mau cebok kalau pipis. Juga suka ngadu domba memfitnah orang. Hati-hati, pipis barang kecil, tapi jangan sembrono. Mentang-mentang gampang pipisnya, buka mobil pipisin ban. Siapa angkat tangan itu? Hah? Nyari pohon pisang pipis kagak cebok. Mojok di samping bangunan sekolahan, anak sekolah kagak cebok. Kadang pakai botol aqua kosong masukin botol aqua nggak cebok. Hati-hati. Bersabda tanazzahu minal baul fa inna 'ammat 'adzabal qabri minhu. Hati-hati dengan air pipis, air kencing. Karena kebanyakan siksa kubur berasal dari kencing. Makanya kita diajari syariat bagaimana bersuci setelah pipis. Disuruh bersuci. Bahkan kita diajari syariat bagaimana tata cara pipis itu. Pipis sambil berdiri apa sambil duduk? Dong cokok itu berdiri apa duduk? Ya duduk. Ya kalau bisa pipis sambil duduk ya kita sambil duduk. Itu yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi
masalah. Yang kedua, yang keempat tadi suka mengadu domba. Orang lain nggak berbuat ini dibilang berbuat ini. Orang lain nggak ngomong ini dibilang ngomong ini. Kita belum tabayun ini masalah berita apa, kita udah buru-buru menyebarkan. Hati-hati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat 2 kuburan. Kata Rasul, ini 2 ahli kubur ini disiksa keduanya. Padahal dosanya itu menurut manusia nggak kecil, nggak besar, tapi besar. Menurut manusia dosanya nggak besar, tapi sesungguhnya besar. Amma ahaduhuma fakana la yastansihu minal baul. Kalau salah satunya, kalau habis pipis gak mau cebok. Adapun yang lainnya, fakana yamshi bin namimah, suka memfitnah. Jadi hati-hati 2 hal ini. Akhirnya Rasul mengambil 1 pelepah kurma dibelah menjadi 2. Kata Rasul ditaruh dalam semuanya. Kata Rasul, mudah-mudahan ini pelepah kurma ini meringankan siksa mereka berdua selama masih basah. Ini akhirnya ulama nanti khilaf, apakah ini khusus untuk Rasul saja atau tidak. Ini juga yang menjadi landasan di antara ulama yang membolehkan mengirim Quran kepada yang sudah meninggal. Karena tasbihnya apa? Pelepah kurma sampai ke kuburan, sampai kepada ahli kubur. Bagaimana dengan bacaan Qurannya? Itu juga karena Imam Nawawi nukil dalam kitab Riyadhus Shalihin, nukil perkataan Imam Syafi'i yang menganjurkan kalau ziarah kubur dianjurkan membaca Quran, membaca sendiri tapi tidak membayar orang, tidak menterak orang golongan sekian hari berapa puluh juta, enggak seperti itu. Kalau kita ziarah kubur sendiri, untuk Imam Syafi'i dianjurkan membaca Quran berdalil dengan qiyas aulawi ini. Pelepah kurma saja tasbihnya bermanfaat, apalagi bacaan Quran orang yang masih hidup. Ya masalah-masalah khilafiyah dari yang mengamalkan enggak, yang tidak mengamalkan yang tidak usah saling mencaci atau menyalahkan. Kita ulang. Yang pertama tadi, apa yang menyebabkan azab kubur? Meninggal dalam kondisi berhutang. Yang kedua, interaksi dengan riba. Yang ketiga, pipis tidak mau cebok. Yang keempat, suka memfitnah dan mengadu domba. Sudah lebih 6 menit. InsyaAllah kita sambung di tahun-tahun yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahumma fiqh ila qawm tariq wa nafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.